Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Wang Zilong berjalan ke pintu, dan tiba-tiba berbalik. Penatua Wang, apakah ada yang lain? Li Longsing bertanya dengan curiga. Wang Zilong menjawab, Tuan Muda ke-6, saya tiba-tiba teringat bahwa ada hal lain yang sangat penting yang lupa saya sampaikan kepada Anda. Li Longsing berpikir keras. Mungkinkah seseorang dari dan paviliun? Sementara dia merenung, Wang Zilong melanjutkan, di antara wajah-wajah asing itu, ada seorang transenden. Apa? Transenden? Li Longsing mengerutkan kening. Dengan cara ini, orang-orang itu seharusnya bukan anggota paviliun dan ada beberapa orang kuat di alam pengumpulan Qi di Paviliun Pil, tetapi tidak ada di alam transenden. Selain itu, jika Li Qianfeng ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu keluar dan mengundang orang kuat dari alam transenden untuk membantunya. Lagi pula, tidaklah murah untuk membayar orang dengan alam transenden untuk bergerak. Di Paviliun Alkimia Li Qianfeng, ada banyak ahli alam pengumpulan Qi. Jika dia ingin berurusan dengannya, dia bisa mengirim tetua pengumpulan Qi. Itu pasti kekuatan lain. Tapi siapa itu? Paviliun Harta Karun. Saya baru saja memukuli Zhao De dengan kejam beberapa hari yang lalu, dan dalam beberapa hari terakhir ini ada wajah-wajah aneh yang mengintip secara diam-diam di luar mansion. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Kemungkinan besar, orang-orang itu dikirim oleh Paviliun Zhenpin. Kulit Li Longsing menjadi gelap, dan dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya aku tidak cukup mengajari anak itu terakhir kali. Tuan Muda ke-6 menebak asal-muasal pihak lain. Wang Zilong bertanya. Li Longsing mengangguk, hampir. Lalu bagaimana rencana Tuan Muda ke-6 untuk berurusan dengan itu? Wang Zilong bertanya lagi. Li Longsing sedikit tersenyum, aku belum menemukan tindakan balasan, tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Wang Zilong berpikir sejenak, menyeka cincin penyimpanannya dengan tangan kanannya, mengeluarkan sebuah liontin giok hitam dan menyerahkannya. Dari liontin giok itu, Li Longsing merasakan napas tirani berfluktuasi. Ini, Wang Zilong berkata sambil tersenyum, liontin batu giok ini ditempa oleh saya sendiri di masa lalu. Itu mengandung kekuatan magisku. Setelah ditujukan pada musuh, itu dapat memberikan pukulan penuh yang tidak kurang dari milik saya. Benda ini awalnya adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk cucu saya ketika dia berusia 1 tahun, dan sekarang saya akan meminjamkannya dan mempersembahkan kepada Anda, Tuan Muda ke-6, mungkin itu akan berguna pada saat-saat kritis. Ah, itu tidak bagus, Tetua Wang, benda ini benar-benar terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Li Longsing buru-buru menolak. Wang Zilong sudah berada di puncak 9 surga dari alam transenden. Pukulan kekuatan penuh dari kekuatan supernatural di liontin giok juga setara dengan pukulan dari orang kuat di puncak alam transenden. Bagaimana dia bisa menerima hal yang begitu berharga? Wang Zilong tersenyum dan berkata, cucu laki-laki saya baru saja lahir, dia akan berumur 1 tahun, masih ada hampir 1 tahun lagi, saya dapat membantunya membuat bagian lain. Setelah selesai berbicara, dia memaksa liontin giok itu ke tangan Li Longsing. Dia telah melihat prospek besar perkembangan Li Longsing di masa depan, jadi tentu dia tidak ingin Li Longsing mati dengan kejam sebelum dia dewasa. Begitu Li Longsing benar-benar terbunuh, semua investasinya akan sia-sia. Li Longsing tidak punya pilihan selain menerima liontin giok itu, dan membungkuk dalam-dalam kepada Wang Zilong, Penatua Wang, aku berutang budi padamu. Haha, Tuan Muda ke-6 terlalu sopan. Selamat tinggal. Wang Zilong menolehkan kepala dan tersenyum, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Dengan kata-kata Li Longsing, semua yang saya bayarkan itu sepadan. Li Longsing melihat Wang Zilong pergi dan sedikit tersenyum. Sekilas dia tahu bahwa Wang Zilong sedang mencoba menjilat dirinya sendiri. Pasti ada alasan dia melakukan ini semua. Tapi Li Longsing akan mengingat kebaikan ini dengan kuat. Tidak peduli apa yang dipikirkan Wang Zilong, setidaknya dia tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri,
dan yang dia miliki hanyalah bantuan. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya harus membayar kembali dengan lebih. Untuk periode waktu berikutnya, dia tidak berencana untuk keluar, jadi dia tinggal di mansion dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Agaknya betapapun beraninya Paviliun Zenpin, ia tidak akan berani masuk ke mansion untuk membunuh orang. Begitu Paviliun Zenpin melakukan ini, itu akan menjadi provokasi dan memberi tamparan bagi keluarga Li. Demi mempertahankan muka, keluarga Li pada akhirnya akan mengirim orang kuat untuk memberantas seluruh Paviliun Zenpin. Master Paviliun dari Paviliun Zenpin adalah orang yang cerdas, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh yang menggali kuburnya sendiri. Li Longxing memanggil Penatua Agung Li Huidong, menjelaskan beberapa kata, lalu memasuki ruang rahasia, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Keluarkan seni roh tersembunyi kuno, yang diberikan oleh Wang Zilong, dan mulailah membacanya. Setelah dia menguasai teknik roh tersembunyi kuno ini, dia akan dapat menyembunyikan napas saat berlatih, dan orang lain tidak akan merasakannya sedikit pun. Artinya, tidak peduli seberapa menghancurkan perubahan energi spiritual Li Longxing selama kultivasinya di masa depan, orang lain tidak akan menyadarinya. Kekuatan gaib ini memang sangat penting baginya, seperti mengirimkan arang di salju. Rasa terima kasih Li Longxing kepada Wang Zilong bahkan lebih dalam lagi. Dengan mata terpejam, dia diam-diam mengikuti formula, seni kuno penyembunyian spiritual, untuk memandu energi kekacauan primordial agar berjalan perlahan di meridian. Paviliun Harta Karun, lantai 6. Kepala Sekte Menyao membungkuk dengan hormat kepada Leng Qingqiu, putri, bawahan baru saja mengirim kembali berita bahwa semua orang di keluarga Patriark Li telah pergi. Haha, bagus sekali. Leng Qingqiu tersenyum dingin, niat membunuh yang kuat melintas di wajahnya. Kepala Sekte Menyao dengan ragu bertanya, saya tidak tahu apa rencana sang putri selanjutnya. Leng Qingqiu merenung sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, putraku membenci Li Longxing dan Tan Qianqian sekarang, jadi saya tidak peduli dengan mereka, aku tidak akan melepaskannya. Dengan cara ini, pertama-tama Anda mengirim 2 tim untuk secara diam-diam memantau pergerakan rumah Li dan rumah wali kota. Tidak peduli yang mana dari mereka berdua yang meninggalkan mansion terlebih dahulu, mereka akan segera menemukan cara untuk menangkapnya untukku, memanfaatkan rahasia di kota, diam-diam mengeluarkannya, dan memenjarakannya di sekte setan barbar. Mata kepala Sekte Menyao berbinar, saya mengerti, putri. Apakah Anda ingin mengambil satu sandera terlebih dahulu, dan kemudian memancing yang lain keluar? Leng Qingqiu mengangguk, apakah itu rumah wali kota atau rumah Li, kita tidak boleh memprovokasi mereka dengan enteng. Kita tidak boleh mengambil tindakan secara terbuka, kita hanya bisa bertindak diam-diam. Tuan dari Sekte Menyao tidak menganggapnya serius ketika dia mendengar kata-kata itu, putri. Jika Anda mengatakan bahwa rumah Li tidak cocok untuk diprovokasi, bawahan Anda masih bisa setuju dengan itu, tetapi rumah wali kota tidak. Bagaimanapun itu masalah besar, wali kota tidak bisa bergabung dengan mata dharma saya. Menurutku, lebih baik biarkan bawahanku langsung masuk ke rumah wali kota, bunuh Tan Shaomo, lalu tangkap cucunya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Leng Qingqiu dengan dingin memotongnya, diam, menurutmu Tan Shaomo bisa dilumpuhkan semudah itu, siapa yang bisa ditusuk atau diratakan olehmu? Dia hanya di tahap pengumpulan ki, jadi mudah bagi bawahan untuk membunuhnya. Kepala Sekte Menyao berkata tidak yakin. Leng Qingqiu menghela nafas, hei, yang saya bicarakan bukanlah kultivasinya, tetapi latar belakangnya. Jika kita memprovokasi dia dengan gegabah, maka tujuan besar kita untuk menguasai negara akan berakhir. Kepala Sekte Menyao terkejut. Apa latar belakangnya? Leng Qingqiu mengucapkan 3 kata, Pulau Dewa Laut. Hah? Maksudmu, Tan Shaomo berasal dari keluarga Tan di Pulau Dewa Laut? Kepala Sekte Monster Barbar menjadi pucat karena ketakutan. Pulau Dewa Laut, salah satu dari 9 kekuatan super di daratan. Berada pada level yang sama dengan Sekte Danding. Tak terhitung kali lebih kuat dari kerajaan Yan besar.
Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa pada kerajaan Yan besar, begitu Pulau Dewa Laut diprovokasi, itu pasti ibarat menabrak batu dengan telur dan menyebabkan kehancurannya sendiri. Leng Qingqiu mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, itulah mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk berhati-hati. Saya mengerti. Kepala Sekte Menyao membungkuk dengan hormat, berbalik dan pergi. Rumah Wali Kota. Tan Qianqian memandang Si Uer, dan bertanya dengan gugup, bagaimana rasanya kue mawar yang baru saya kembangkan. Tan Qianqian suka mempelajari beberapa makanan kecil dengan rasa khusus. Hari ini, dia meneliti camilan kecil, yang mengandung beberapa bunga mawar. Si Uer menjadi kelinci percobaan untuk produk baru ini. Si Uer memakan kue itu, dan menatap wanita itu dengan ekspresi aneh. Melihat ini, Tan Qianqian dengan cepat bertanya, ada apa? Bukankah ini enak? Si Uer tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan tersenyum, haha, ini enak, sangat enak Nona, kamu sangat jenius. Tan Qianqian tiba-tiba mengerti bahwa dia telah ditipu. Dia berpura-pura marah dan mengepalkan tangan kecilnya, beraninya kamu mempermainkanku. Haha, aku hanya bercanda Nona, jangan marah. Si Uer mengelak dengan senyum genit. Setelah berdebat sebentar, Tan Qianqian juga mengambil sepotong kue dan menggigitnya sedikit. Segera, aroma mawar yang manis menembus ke paru-paru. Lezat. Tan Qianqian segera tersenyum, Si Uer, datang dan bersihkan, aku akan mengemas sisa makanan ringan dan mengirimkannya ke Kakak Li. Ketika Anda memiliki sesuatu yang baik, Anda tentu ingin membaginya dengan orang yang Anda cintai secepatnya. Si Uer mendengar kata-kata itu dan bercanda, Nona, Anda jatuh cinta dengan Tuan Li kan? Kenapa? Jangan bicara omong kosong. Wajah cantik Tan Qianqian memerah. Si Uer tersenyum dan berkata, Nona, Anda baru saja jatuh cinta dengan Tuan Li. Kalau tidak, mengapa Anda memikirkannya? Anda tahu, setiap kali Anda meneliti makanan ringan yang lezat sebelumnya, Anda selalu mengirimkannya ke kakek untuk mencicipinya dulu. Kamu masih berani berbicara omong kosong, biarkan aku merobek mulutmu. Tan Qianqian segera tersipu, dan bergegas dengan gemas. Haha, Nona, tolong maafkan saya. Setelah 1/4 jam, Tan Qianqian dan Si Uer meninggalkan rumah wali kota dan berjalan menuju rumah Li. Setelah pasar yang ramai, orang-orang datang ke sebuah gang. Lewati gang ini, belok beberapa belokan lagi, dan Anda akan menemukan Li Mansion. Kedua wanita itu berjalan ke gang berbicara dan tertawa seperti biasa. Tidak ada seorang pun di gang saat ini, dan itu sangat sunyi. Tepat ketika kedua wanita itu berjalan ke posisi tengah, paksaan agung dari alam transenden tiba-tiba turun dari langit, menghancurkannya dengan paksa. Tan Qianqian dan Si Uer tidak punya waktu untuk melawan dan pingsan di tanah. Keranjang bambu di tangan Si Uer meledak, dan kue mawar pecah berserakan di lantai. Segera, Si Uer terbangun dengan samar. Membuka matanya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan tajam, Nona. Tan Qianqian pergi. Si Uer, yang wajahnya pucat karena ketakutan, terhuyung-huyung kembali ke rumah wali kota. Mendengar kabar tersebut, Tan Xiaomo segera mengerahkan seluruh kekuatan di mansion untuk melakukan pencarian secara ekstensif. Dan memerintahkan orang untuk menutup gerbang kota secepat mungkin, dan memeriksa pejalan kaki dengan ketat. Di seluruh kota Qingyun, terjadi kepanikan. Setelah memberi perintah, Tan Xiaomo berkata kepada orang kepercayaannya, cepat pergi ke rumah Li, beritahu Xiao Li, dan minta dia untuk membantu. Ya, Tuan. Orang kepercayaan itu pergi dengan tergesa-gesa. Li Longxing sedang berlatih di ruang tertutup. Melalui periode penelitian ini, dia secara kasar telah menguasai penerapan seni roh tersembunyi kuno. Li Longxing akan bereksperimen dan melihat cara kerjanya. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar suara ding-dong dari sudut tembok. Li Longxing tiba-tiba berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan membuka pintu ruang rahasia. Keduanya melangkah masuk dan membungkuk dengan hormat kepada Li Longxing. Salah satu dari mereka berkata dengan panik, Tuan Istana Li, ada yang tidak beres, Nona muda menghilang, Tuan memerintahkan saya untuk meminta Anda membantu menemukannya.
Wajah Li Longsing berubah tiba-tiba. Apa? Apa yang sudah terjadi? Orang kepercayaan wali kota mengangguk. Nah, belum lama ini, wanita muda itu membawa Siwer ke kediaman Li untuk membawakanmu beberapa kue, tetapi dalam perjalanan, dia diculik, dan sekarang hidup dan matinya tidak pasti. Tolong minta juga Master Asgard Li untuk membantu. Li Longsing bergegas keluar dari ruang rahasia tanpa ragu ketika dia mendengar kata-kata itu, mengisi dantiannya dengan energi, dan berteriak keras, semua tetua Li Mansion mematuhi perintah, datang ke aula utama untuk membahas masalah ini dengan cepat. Suaranya seperti guntur, bergemuruh di seluruh Li Mansion. Semua tetua tercengang. Ini adalah pertama kalinya Li Longsing mengadakan diskusi dengan sebesar setelah dia menjadi kepala istana. Di masa lalu, dia pada dasarnya meminta Penatua Agung untuk beberapa pertanyaan biasa. Tampaknya hal besar telah terjadi. Para tetua Li Mansion tidak berani membantah, mereka segera meletakkan urusan mereka dan bergegas ke aula utama. Segera, semua orang berkumpul bersama. Li Longsing langsung ke intinya, dan berkata dengan cemas, semuanya, saya baru saja menerima berita bahwa sesuatu terjadi pada Qian-Qian. Pemerintah berharap Anda segera mengambil tindakan, memobilisasi semua kekuatan di pemerintahan, dan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Siapapun yang dapat menemukan Qian-Qian, atau siapapun yang memiliki informasi berguna, saya beri hadiah. Ya, Tuan Istana. Tuan Istana, jangan khawatir, kami akan segera menemukan seseorang. Semua para tetua tiba-tiba bangkit dan hendak pergi. Lapor. Pada saat ini, seorang penjaga pintu bergegas masuk ke aula. Ada apa? Li Longsing mengerutkan kening. Penjaga melangkah maju, memegang sepucuk surat di kedua tangan, dan menyerahkannya. Tuan, seorang pengemis kecil di luar baru saja mengirim surat, mengatakan ini untukmu. Li Longsing mengambilnya, menyekanya dengan santai, dan menghancurkannya berkeping-keping. Menegaskan pembatasan surat itu, lalu merobek segelnya. Buka dan lihat, wajahnya seperti tenggelam air. Jika kamu ingin Tan Qian-Qian selamat, segera datang ke pintu masuk pegunungan Hengduan dan tunggu sendirian. Saat itu, seseorang akan membimbingmu. Ingat, kamu hanya boleh datang sendiri. Jika aku mengetahui kamu membawa orang lain untuk membantu, Tan Qian-Qian akan terbunuh. Melihat ekspresi Li Longsing berubah, Li Huidong bertanya dengan curiga, ada apa Tuan Istana? Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu pergi untuk mencari, kamu tinggallah di aula. Mulai sekarang, ikuti perintah Paman Dong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Longsing bergegas keluar dari aula seperti hembusan angin. Dia datang ke depan ruang rahasia Paman Dong dan menarik bel. Paman Dong sedang berlatih di ruang rahasia, saat mendengar suara bel, dia langsung membuka matanya. Mendorong pintu terbuka, dia menemukan Li Longsing berdiri di sana dengan gugup. Puan, apa yang terjadi? Paman Dong terkejut. Sejak Li Longsing mendapatkan kembali akar spiritualnya dan bisa berlatih, Paman Dong belum pernah melihatnya begitu gelisah. Li Longsing menceritakan secara singkat tentang hilangnya Tan Qian-Qian, dan kemudian beralih ke jalan rahasia melalui transmisi suara. Paman Dong, saya akan melayani keinginannya. Setelah menjelaskan rencananya, Li Longsing langsung memulai langkah ilusi, berkedip tanpa bayangan. Tampaknya Nona Tan sangat penting dalam pikiran Tuan Muda. Kalau tidak, Tuan Muda tidak akan begitu gelisah, dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Paman Dong menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke aula depan. Menurut penjelasan Li Longsing, mulai langkah selanjutnya. Li Longsing tiba di pintu masuk pegunungan Hengduan. Wajahnya suram, matanya merah, dan giginya menggertakkan. Sejak dia mendengar berita hilangnya Tan Qian-Qian, dia merasa hampa di dalam, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia sangat mencintai Tan Qian-Qian. Kali ini, tidak peduli siapa yang berani tidak menyukai Tan Qian-Qian, dia akan membuat orang itu membayarnya dengan darah. Mengaum. Tepat ketika Li Longsing mulai tidak sabar, raungan monster tiba-tiba terdengar dari hutan di depan. Seekor harimau iblis besar meraung ke arahnya. Di belakang harimau,
Ada seorang pria berbaju hitam duduk. Naiklah. Pria berbaju hitam itu menatap Li Longsing dan berkata dengan dingin. Li Longsing melompat ke belakang harimau iblis itu. Pergi. Mengikuti perintah dari pria berbaju hitam, harimau iblis itu dengan cepat berbalik dan bergegas menuju hutan. Kau akan membawaku kemana? Apakah kau dari sekte iblis? Sayangnya, tidak peduli bagaimana Li Longsing bertanya, pria berbaju hitam itu tidak bersuara. Dia belum pernah mendengar pria berbaju hitam berbicara sebelumnya. Li Longsing mengira pria itu bodoh. Melihat pria berbaju hitam itu tidak berbicara, Li Longsing tidak bertanya lagi. Sekitar 100 kaki ke dalam hutan, Li Longsing tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung aneh. Melihat dia tiba-tiba melolong seperti itu, pria berbaju hitam itu segera menoleh dan menatapnya dengan tidak senang. Siapa namamu? Li Longsing berkata dengan senyum dingin, tenggorokanku sedang tidak nyaman, apa pedulimu tentang saya? Pria berbaju hitam, tentu saja, dia tidak hanya diam untuk bernafas, tetapi diam-diam mengaktifkan metode rahasia untuk mengusir binatang buas, mengendalikan beberapa monster level rendah di dekatnya. Begitu Paman Dong dan Tan Saomo datang, akan ada pemandu bukan? Li Longsing mengerti karena orang yang menangkap Tan Qian membawanya ke sini, dia pasti tidak punya niat baik. Mungkin dia sudah menyimpan jebakan. Karena itu, sebelum dia datang, dia sudah mengatur semuanya terlebih dahulu. Setelah terus berlari ratusan kaki, Li Longsing berkata lagi. Pria berbaju hitam itu sangat marah sehingga dia berbalik dan memelototi Li Longsing dan berkata, "Nak, saya menyarankan Anda untuk jujur dan jangan mempermainkanku." Sejak dia dikirim untuk menjemput Li Longsing, dia adalah seorang orang yang cerdas dan pandai. Li Longsing melolong seperti itu dari waktu ke waktu, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia bisa menebak pasti ada sebabnya. Mungkin anak ini memainkan beberapa trik. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan bukti. Apa? Aku tidak bisa melatih suaraku. Li Longsing mencibir. Kamu. Hei Yi sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Li Longsing memotongnya, apa kamu ingin memukulku? Pria berbaju hitam memelototinya dan berkata, jika kamu berani bermain trik lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Haha, tidak terima. Li Longsing mendongak dan tersenyum, dan dengan pikiran, aura yang sebanding dengan puncak lapisan ke-9 alam Xiantian menyebar dengan keras. Merasakan aura yang kuat ini, pria berbaju hitam itu gemetar ketakutan. Dia hanya berada di alam surga ke-7 dari alam bawaan. Begitu dia bergerak, dia akan segera dipukuli oleh Li Longsing. Apakah kamu tidak ingin memukulku? Ayo, lakukan. Li Longsing tersenyum murahan. Sudut mulut pria berbaju hitam itu berkedut, ekspresinya sangat jelek. Dia belum pernah melihat orang yang begitu memprovokasi. Selanjutnya, pria berbaju hitam berhenti berbicara. Dia tidak berani berbicara lagi, jangan sampai dia marah pada Li Longsing. Dalam perjalanan ke depan, Li Longsing membuka mulutnya dan melolong dari waktu ke waktu. Kekuatan pengontrol iblis yang aneh bercampur dalam suara itu, dan itu langsung menyebar dalam radius ratusan kaki. Ini adalah pinggiran pegunungan Hengduan, dan kekuatan monsternya tidak tinggi. Jadi Li Longsing dapat dengan mudah memanipulasinya secara diam-diam. Orang berpakaian hitam itu diliputi amarah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan amarah mereka pada harimau iblis yang duduk di sana. Dia tiba-tiba menamparkan kepala harimau iblis, harimau itu menderita kesakitan, dan tiba-tiba berakselerasi seperti hembusan angin lurus ke depan. Lewati beberapa hutan lebat dan lintasi gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya. 1 jam kemudian, mereka berdua tiba di tempat tujuan. Di depan ada jurang besar, dipenuhi kabut hitam dan aura iblis. Di tanah, ada serangga beracun, ular, dan semut yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini dia, turun. Pria berbaju hitam itu berkata dan melompat bersama Li Longsing dan membunuh harimau iblis. Dia menunjuk ke selokan yang dipenuhi kabut hitam di depannya, dan berkata dengan lantang, ingat, kamu harus mengikuti langkahku. Jika kamu terburu-buru, kamu akan memicu pembatasan dalam kabut hitam. Jangan mengeluh jika kamu mati. Memimpin jalan.
Li Longsing melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dalam kitab kekacauan, ada larangan pembatas kuno. Pembatasan kuno ini dapat dikatakan sebagai garis besar dari semua larangan di seluruh benua. Hampir semua batasan saat ini di daratan berasal dari evolusi zaman kuno. Li Longsing baru saja memasuki gerbang terlarang kuno yang tandus, dan pembatasan kabut hitam saat ini secara alami tidak dapat mengganggunya. Li Longsing sekilas tahu bahwa ada 3 batasan utama yang tersembunyi di kabut hitam. Salah satunya adalah larangan kepunahan, dan yang lainnya adalah larangan ilusi. Yang ketiga adalah menentang larangan 5 elemen. Pembatasan ini terkait satu demi satu. Jika seseorang yang tidak memahami pembatasan melanggar dengan gegabah, dia akan mati seketika. Meskipun masalahnya dapat dilihat secara sekilas, Li Longsing membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jadi selanjutnya, dia mengikuti pria berbaju hitam dengan patuh, berjalan menembus kabut hitam. Jurang ini sangat dalam, apalagi jalannya berliku, dan ada banyak jebakan kecil di sepanjang jalan. Bahkan dengan pria berbaju hitam yang memimpin, kecepatannya masih sangat lambat. Keduanya berjalan selama hampir setengah jam sebelum berhasil melewati kabut hitam dan mencapai kedalaman jurang. Di depan ada gua bawah tanah yang sangat besar. Stalaktit di dalam goa menggantung terbalik membentuk berbagai pola yang indah. Dinding gua bertatahkan mutiara alam yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh gua bawah tanah seterang siang hari. Di bawah cahaya putih terang, tempat itu penuh dengan orang. Pemimpinnya adalah Zhao De dan ibunya, Leng Qingqiu, pemilik paviliun Zenpin. Semua tetua dan murid elit dari Sekte Iblis dengan hormat menyingkir. Tidak jauh di belakang Zhao De, ada pilar batu setebal mangkuk, di atasnya diikat sosok yang sudah dikenalnya. Tan Qianqian. Melihat Li Longsing, wajah cantik Tan Qianqian berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak panik, "Kakak Li, cepatlah. Haha, karena kamu di sini, jangan berpikir bisa pergi." Zhao De menyeringai ganas dan melambaikan tangannya dengan ringan. Ho ho, melihat ini, tubuh semua anggota Sekte Iblis mengguncang. Dalam sekejap mata, Li Longsing sudah dikepung. 3 lantai dalam dan 3 lantai luar semuanya adalah orang elit dari Sekte Iblis, dan mereka benar-benar mengepung Li Longsing. Tidak ada jalan keluar. Ahaha, aku tidak peduli kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Zhao De tertawa penuh kemenangan. Li Longsing terlihat tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengamati situasi di dalam gua secara diam-diam. Selain Leng Qingqiu, penguasa paviliun Zenpin, yang merupakan pakar alam pengumpulan Qi tingkat tinggi, ada lebih dari 10 anggota Sekte Menyao, semuanya juga telah mencapai alam pengumpulan Qi. Tapi yang paling ditakuti Li Longsing adalah lelaki tua berambut putih yang berdiri di belakang Leng Qingqiu. Li Longsing tidak asing dengan orang ini. Belum lama ini, lelaki tua inilah yang mengendarai monster dan bertarung secara seimbang dengan wali pangeran ketiga. Adalah Jenderal Wang yang telah melangkah ke alam transenden. Pada saat ini, Leng Qingqiu mengambil langkah maju, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh, dan dia menatap Li Longsing, "Kamu melukai putraku di Gunung Koboi." Li Longsing mengangguk, dan berkata dengan senyum jahat, "Jadi bagaimana jika itu aku?" "Huff, kamu benar-benar berani menghina putra Leng Qingqiu, kamu akan mendapatkan balasannya hari ini." Alis Willow Leng Qingqiu berdiri tegak, niat membunuh mengamuk. Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Karena aku berani datang sendiri, aku pasti akan membawa Qianqian pergi dengan selamat. Lepaskan Qianqian dan biarkan aku membawanya pergi, dan ku anggap semua ini tidak terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku marah dan membunuh semuanya." Saat kata-kata Li Longsing keluar, seluruh gua langsung terdiam. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena takjub, menatapnya dengan tak percaya akan ucapan Li Longsing. Ini adalah sarang dari Sekte Iblis-Iblis. Sekte monster barbar telah beroperasi di sini selama beberapa dekade, dengan banyak batasan dan jebakan, itu bisa disebut kolam naga dan sarang harimau. Li Longsing datang ke sini sendirian, dia seharusnya menundukkan kepalanya dengan patuh, dan mengaku bersalah. Tanpa diduga, anak ini justru mengucapkan kata-kata liar,
dan mengancam Leng Qingqiu. Bagaimana pikiran anak ini? Mungkinkah dia ditendang oleh keledai ketika dia masih kecil? Beraninya kau mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Pada saat ini, semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap Li Longxing dengan ekspresi aneh. Haha, ini pantas untuk ditertawakan. Pada saat ini, tawa liar tiba-tiba memecah kesunyian di dalam gua. Zhao De maju selangkah, menatap Li Longxing dengan mata idiot, dan berkata, saya pikir kau masih mengigau. Ini sudah siang, jadi jangan berbicara dalam tidur di sini, apakah kau tahu tempat apa ini? Li Longxing berkata dengan suara rendah, tentu saja aku tahu, ini adalah sarang dari Sekte Iblis. Zhao De terkejut, dan kemudian bertanya dengan keras dengan tidak percaya, jika kau tahu, beraninya kau bicara begitu sombong. Li Longxing tersenyum, itu hanya sisa-sisa dinasti sebelumnya, aku tidak memperhatikannya. Setelah berbicara, dia memandang Leng Qingqiu, dan mencibir tanpa ampun, jadi ini, kamu wanita cantik, mengapa kamu penculik? Langkah, berani. Sebelum Leng Qingqiu dapat berbicara, semua tetua dari Sekte Iblis Barbar meraung dengan marah. Kepala Sekte Menyao maju selangkah, dan aura yang hanya dimiliki alam transenden tiba-tiba mendekat dan dengan cepat menyelimuti Li Longxing. Dia memelototi Li Longxing dan berkata, nak, segera minta maaf kepada sang putri, jika tidak, lelaki tua ini tidak akan membuatmu menyesal. Haha, aku mengerti, jadi kamu adalah putri dari dinasti sebelumnya. Li Longxing mengabaikannya ancaman, hanya melihat ke atas dan tersenyum. Alasan mengapa dia mengatakan itu barusan adalah untuk mengetahui identitas asli Leng Qingqiu. Pemilik paviliun harta karun yang bermartabat, tiba-tiba beraliansi dengan kelompok sisa-sisa dinasti sebelumnya, ini susah untuk dimengerti.